ini kan merenggut jiwa yang sangat banyak gitu dan sangat disayangkan. Jadi ya explore pasti keluar terus tiap hari. Jadi ya ini mungkin yang menggerakkan teman-teman juga apa yang bisa kita lakukan ya gitu. Siang ya kalau nggak salah sampai malam ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini minimal bisa membantu kawan-kawan kita untuk kita donasikan hasilnya yang ada di Sumatera, Aceh juga. Mudah-mudahan bisa sangat cepat pulih dan saudara-saudara kita bisa kembali hidup normal. Target donasinya berapa Pak Haji? Saya dengar tadi hampir 15 miliar ya. Alasan terbesarnya apa sih Pak Haji? Kenapa? Alasan terbesarnya ngiyain gitu. Alasan terbesar? Iya. Ya tentu karena kemanusiaan dong. Kan kebetulan saya juga ada keturunan orang Sumatera. Banyak masih saudara-saudara saya juga di sana dari pihak ibu ya. Makanya sebenarnya bukan hanya itu saja, dimanapun namanya soal kemanusiaan, kita harus siap bantu, apapun bentuknya ya. Tapi kan mungkin bencana ini kan terjadi banyak faktor gitu ya Pak Haji. Kalau misalnya Pak Haji sendiri pandangannya mungkin pesan ke masyarakat atau pemerintah lihat dari berkaca dari bencana kemarin itu gimana? Ya musibah memang kita tidak ada yang tahu ya, itu bisa datang kapan saja. Tapi kan kalau misalnya bisa diantisipasi, ya contoh paling gampang adalah ini kita udah masuki musim hujan, curah hujan cukup tinggi. Berarti kan harus dikhawatirkan adalah banjir bandang, longsor dan sebagainya. Nah itu yang tentu harus pihak pemerintah dan kita semua juga ikutan untuk membuat suatu inisiatif untuk kesadaran diri agar bisa menjaga lingkungan. Itu aja paling basic itu dulu ya, menjaga lingkungan. Cara satunya dengan cara apa? Ya kita menjaga kebersihan lingkungan, sampah-sampah kita jangan kita buang sembarangan, lalu kemudian selokan-selokan kita selalu rutin bersihkan dengan warga dan sebagainya. Itu yang cukup kecil. Cukup besarnya ya misalnya daerah-daerah seperti yang banyak hutan-hutannya tentu harus jangan ditebang-tebangin pohonnya karena ya akibatnya kan bisa dirasakan ketika longsor seperti ini kan semua merasakan. Pak Haji, banyak teman, banyak sahabat juga yang turun langsung ke sana. Pak Haji ke sana nggak? Eh, Sebagian udah di sana. Jadi saya dari sini saja karena kebetulan juga memang kita ada kegiatan di sini juga. Salah satunya kita bentuk semacam charity seperti ini. Tapi keluarga di sana aman Pak Haji? Aman, alhamdulillah aman. Haji, dengan banyak Kenangan korban apa sih? sampai saat ini darurat kelaparan juga, bahkan sampai saat ini masih ada wilayah yang terisolir, belum bisa dijamah. Ya. Haji setuju nggak bahwa bencana ini harus segera ditetapkan? Kalau itu mungkin pemerintah yang lebih tahu ya karena itu berdasarkan data. Tapi yang kita harus support dan terus adalah insya Allah mudah-mudahan pemerintah juga nggak tutup mata lah. Ya, daerah-daerah yang masih belum terjamah yang mudah-mudahan bisa segera diatasi. Pak Haji ada kenangan tersendiri nggak sih di saat di Sumatera saat waktu belum kejadian lihat pas? Saya memang udah lama nggak ke sana. Saya terakhir ke Sumatera itu waktu pernah manggung dengan bukan manggung, acara pernikahan sahabat dan kebetulan saya salah satu pengisi acara di sana. Tapi udah lama, udah hampir 5 tahun lalu lah. Pak Haji sendiri keturunan Aceh kah atau Medan kah atau Padang kah? Saya keturunan bapak saya, keturunan orang tua saya. Ibu saya orang Batak, bapak saya orang Ambon. Jadi yang dari Sumatera ibu saya. Oke Pak Haji, di sana juga terdapat fakta unik yaitu ada salah satu bangunan rumah ibadah yang nggak terkena sama sekali di tengah. Itu mukjizat Allah ya. Dulu ada tsunami di Aceh, masjidnya juga tetap berdiri tegak. Wah kalau udah itu udah kebesaran Allah lah. Pak Haji terakhir memaknai 2025 ini seperti apa nih? Ya banyak lika-likunya. Mudah-mudahan itu menjadi pelajaran untuk lebih baik di 2026. Kita selalu hidup seperti itu. Apa yang sudah kita lalui, kita maknai, kita renungkan. Kalau ada kesalahan kita perbaiki. Dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Ini temanya kan 100 musisi Hill Sumatera. Karena mungkin keterbatasan kita nggak bisa bantu langsung ke sana. Apa yang bisa kita lakukan di sini ya gitu. Ya ini mungkin salah satunya gitu dengan membuat acara musik, mendatangkan orang-orang juga untuk berdonasi juga. Jadi makanya tadi selama live juga QR code-nya kan kita sebar terus. Dan puji Tuhan, alhamdulillah untuk malam hari ini sudah terkumpul tadi 15,2 miliar dan akan terus lagi nanti akan ada acara lagi tanggal 16. Jadi ya kalau saya ikut senang berpartisipasi di sini. Ya senang aja bisa kumpul sama teman-teman juga ngasih apa yang kita bisa ya gitu. Karena ya kita tahu kita punya keterbatasan, kita nggak bisa langsung ke sana juga. Kalau kita ke sana juga malah nanti mungkin bikin repot teman-teman yang di sana yang lagi bertugas. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya ini salah satu bentuk kecil yang bisa teman-teman lakukan. Target berapa dan keberapa? Tapi menargetkan 100 M dan saya rasa
nggak ada yang nggak mungkin gitu, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kalau melihat dari hari ini baru berapa jam udah 15. Iya, ya optimis lah, maksudnya kita semua pasti merasakan kesedihan yang teman-teman rasakan di sana, walaupun mungkin asal ucap ya kita juga sedih, tapi kita nggak tahu apa yang mereka rasakan, tapi mudah-mudahan itu menggerakkan hati banyak orang gitu, nggak cuman musisi aja tapi kan bisa semua pihak. Tadi mungkin di campaign juga mungkin terkait pohon sendiri, terkait Iya itu yang sangat disayangkan juga. Karena ya tumpang. inilah ya, maksudnya apa ya, mother nature, kalau kita mengesampingkan, kita tidak peduli dengan alam, berbalik ke kita maksudnya kita bisa lihat sendiri, maksudnya di luar curah hujan yang cukup deras, tapi dengan penebangan pohon yang liar segala macam, semua alirannya jadi tidak tahu kemana, akhirnya semuanya membludak menjadi air bah seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan semua yang apa ya ada di situ gitu mulai sadar, karena ini bisa terjadi ke siapa aja gitu. Sekarang mungkin atau pejabat-pejabat atau mungkin pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang itu mungkin sekarang bisa terketuk hatinya juga nih. Nah, kalau kena sama keluarga kita gimana gitu. Nggak update sepekan kayak gemes juga nggak sih? Ya, pokoknya ya maksudnya gemes iya, maksudnya marah iya, sedih iya. Karena ya kan ini menjadi berita nasional ya. Jadi ya bahkan negara-negara tetangga juga mungkin ada juga beberapa yang kena juga, tapi ini kan merenggut jiwa yang sangat banyak gitu dan sangat disayangkan. Jadi ya explore pasti keluar terus tiap hari. Jadi ya ini mungkin yang menggerakkan teman-teman juga, apa yang bisa kita lakukan ya gitu. Apalagi menjelang Natal nih Pak. Iya, pastinya kan akhir tahun keluarga pada pingin kumpul, menjelang tahun baru mungkin semuanya udah semangat, udah happy mau kumpul keluarga, tapi ternyata ya bencana bisa datang kapan aja, kita nggak pernah tahu gitu. Nanti Natal sendiri Pak Pading seperti apa? Natal nggak ada rencana, di rumah aja. Kalau holiday sama Gemprit, Abis itu baru kamu kemana? rencananya ke Bali aja. Ke Bali aja. Iya. Dan kakak sendiri Iya. memaknai tahun ini menjalani tahun baru. Iya, setiap tahun pasti ada struggle, ada perjuangan, ada kesenangan juga. Jadi kita syukurin. Kalau saya bersyukur dikasih apa ya, anugerah, dikasih mungkin tantangan. Jadi bukan cuma setiap akhir tahun, tapi ya setiap hari sih ya bangun bersyukur, mau tidur bersyukur. Jadi semoga bisa diberikan kesehatan terus, keselamatan terus, kebahagiaan, itu aja sih. Ada permintaan khusus gitu nggak sih dari GP untuk tahun Natal tahun? Nggak ada. Dia cuman bahkan yang menjelang Gempi ulang tahun malah next month. Jadi ya mudah-mudahan pokoknya satu keluarga diberikan keselamatan terus, itu aja sih. Splitting, Sip. Pak Pading splitting boleh? suka ini sama Balika iya. FIP di mana-mana. Ya enggak, itu hanya keisengan aja karena ya di rumah kan cuma bertiga, saya, Mbak Lika sama ada Boy juga. Jadi kadang-kadang iseng ngeliat dia lagi nyetrika gitu, Mbak bikin konten, dia mau aja gitu syukurnya. Dan mudah-mudahan ini jadi rezeki juga buat Mbak Lika gitu, karena ya ada beberapa brand yang masuk juga, mudah-mudahan membuka pintu rezeki, maksudnya bukan dari saya aja tapi dari orang-orang, bisa jadi rezeki buat dia dan keluarga kan gitu. Awalnya kewalahan ya sih mungkin Barika menerima job gitu Enggak, kayak paling dia geleng-geleng apalagi Mas Gading gitu. Gitu aja sih. mungkin tawarannya lebih gede daripada tawaran Pak Pading. Ya kita melakukan apa ya keisengan yang berbuah hasil buat dia juga gitu. Oh.